Hardi Pranata harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan, sekaligus menghadiri acara anniversary kantor koleganya. Di sana Iren bimbang antara harus ikut suaminya atau tidak. Dia tak mau meninggalkan putrinya di rumah, dan tak bisa juga bila tak mendampingi Hardi Pranata walau suaminya itu tak keberatan datang seorang diri. Semua orang di rumah tahu bahwa seberwibawa apapun Hardi Pranata, dia tetaplah seorang lelaki dengan status suami yang kerap butuh disiapkan barang-barangnya untuk acara tertentu supaya tidak berantakan. Kalau hanya untuk dinas kerja, Iren tak keberatan untuk tak ikut. Dita nggak apa-apa mah, lagian ada bibi juga di sini, ucap Dita yang dihampiri Iren di kamarnya untuk berembuk. Dita memang tak menginap di rumah sakit pasca dirinya pingsan di kantor pengadilan tempo hari. Dia pun sudah sehat, hanya saja sering mual dan muntah. Dari beberapa sumber yang ia baca, hal tersebut memang lumrah terjadi pada minggu-minggu awal kehamilan. Tapi sejauh ini Dita baik-baik saja. Mama khawatir kalau meninggalkan kamu di sini, jawab Iren yang masih bimbang. Ma, ini bukan masalah besar, jadi stop. Mama ikut papa, dan aku akan baik-baik saja di rumah, oke? Putus Dita karena dirinya sudah malas untuk mendebatkan hal-hal yang kecil seperti ini. Mendengar hal itu, Iren tersenyum dan menyetujui. Kamu memang anak mama yang sangat pengertian. Dita mendengkus jengah, tindakan yang tak sopan tapi berhasil membuat Iren tertawa kecil. Mereka semua tahu di sini bahwa sebenarnya Iren memang ingin ikut suaminya. Seperti yang lalu-lalu, memang kapan Iren tak pernah mengekori Hardi Pranata jika dia keluar kota. Namun, Dita senang dengan keharmonisan mama dan papa yang bertahan hingga bertahun-tahun. Tak seperti dirinya dan Dennis, pernikahan mereka tak kunjung menemukan kejelasan. Kalau begitu, mama mau siapkan barang-barang dulu. Kamu kalau butuh sesuatu bisa panggil mama. Ma, aku nggak sakit dan bisa sendiri, oke? Iren mengecup puncak kepala putrinya. Oke sayang. Iren pun keluar dari kamar Dita. Selepas pintu kamar tertutup, beberapa menit kemudian ponsel Dita berbunyi. Ada panggilan video dari Lofi. Hai. Lofi menyapa sesaat setelah Dita menjawab panggilan video tersebut. Wajah sahabat Dita itu tampak ceria. Dilihat dari background lalu lalang mahasiswa, pasti saat ini Lofi sedang di kampus. Hai, sapa Dita balik sembari memperbaiki posisi duduknya di tempat tidur. Bersandar dan berselonjor sembari memangku guling. Udah sehat, Dit? Dita mengangguk. As you see, tapi belum dibolehin kuliah sama mama. BTW lo sakit apa? Dita memang sudah mengabari Lofi bahwa dirinya masuk rumah sakit kemarin, tapi tak menjelaskan alasannya secara detil. Dia hanya bilang bahwa dirinya sakit. Tentang kehamilannya, Lofi dan yang lain belum tahu. Mengusap perutnya yang masih rata, Dita tersenyum tipis. Dia mungkin masih gelisah, tapi dirinya juga sangat bahagia tanpa bisa dia pungkiri. Dalam beberapa bulan ke depan, dirinya akan menimang bayi. Dia menjadi ibu. Hal itu membuat hatinya menghangat. Ditanyain kok malah bengong sih? Sorry, Dita meringis. Boring nih gue, mana belum boleh kuliah sama ortu. Dia memilih untuk mengalihkan topik obrolan mereka. Kuliah belum boleh, tapi hangout boleh kan? Ajakan itu membuat Dita tertawa. Dia ingin menerima ajakan Lofi, tapi dia ragu apakah mama memperbolehkannya. Maka dari itu, saat panggilan video itu selesai dan berjanji akan memberitahu Lofi apakah dirinya boleh berjalan-jalan keluar,
Dia pun menghampiri mamanya yang baru selesai packing. Satu koper besar sudah siap untuk dibawa nanti malam. "Mama," panggil Dita sembari menghampiri mamanya. "Kenapa, Dit? Aku boleh hangout sama Lofi kan?" "Boleh," Iren tersenyum. "Kamu gak mama bolehin masuk kuliah hari ini karena baru pulang dari rumah sakit. Kamu masih bebas melakukan apapun yang kamu mau selama itu bikin kamu senang." Dita tersenyum senang dan memeluk mamanya. "Makasih, Ma." Rianti menghela napas lelah. Mendengar berita kehamilan Dita tentu saja membuatnya bahagia. Kebahagiaan yang tidak sempurna karena pada kenyataannya, dia tidak bisa merangkul menantu dan calon cucunya. Namun, menyalahkan si biang masalah yang tak lain adalah putranya sendiri pun sudah tak berguna. Melihat Dennis yang begitu frustrasi sampai saat ini sudah cukup meyakinkan Rianti bahwa putranya tersebut telah dirundung sesal. Ingin memperbaiki tapi Dita tak memberi kesempatan. Rianti pun paham, Dita bukannya jahat karena tak mau memberi kesempatan. Sang menantu hanya korban. Perasaan yang tercurah seluruhnya untuk Dennis terbuang sia-sia. Terinjak-injak oleh perilaku Dennis yang tidak pantas. "Daripada kamu diam terus begini, lebih baik kamu datangi istrimu, Dennis. Perempuan tidak akan luluh kalau laki-laki tidak menunjukkan kesungguhannya." Itu adalah perkataan ayah Dennis. Beliau yang sibuk membaca koran di teras rumah akhirnya bersuara. Sejak 10 menit yang lalu, Dennis beserta ayah dan ibunya memang berada di teras, duduk di kursi dan diam dengan kesibukan masing-masing. Apalagi perempuan yang sudah dikecewakan, tidak akan semudah itu. Rianti pun menimpali. Dennis mengangguk setuju. Dia harus menunjukkan kesungguhannya kepada Dita dan mertuanya sebelum sidang perceraian dilakukan. Dia masih punya waktu. Sebenarnya punya banyak waktu andai dirinya bersungguh-sungguh usaha. "Sebenarnya aku bingung, Ma, Pa. Dita sama sekali tidak memberiku ruang." Rianti lantas menjawab dengan realistis dan cukup sadis. "Iya, dan kamu harus bisa membuat ruang itu sendiri. Kamu punya otak untuk menyakiti istrimu. Tapi untuk urusan ini, otakmu kau kemanakan?" "Ma," Papa Dennis lekas menegur. Sang istri kadang kelewatan. Baiklah, ini memang kesalahan putra mereka. Namun, Dennis pun pantas diberi semangat. Dennis hanya terkekeh. Rianti memang sangat mencintai menantunya. Dia menjadi orang terdepan yang membela Dita. Dita tak salah, Dennis yang salah. Maka Dennis harus bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan perempuan itu? Si barongsai itu? Maksud Rianti adalah Daniar. Dia sangat enggan menyebutkan nama itu. Sesama perempuan kok sampai hati menyakiti. Dennis mengangkat pundaknya. "Entahlah, Ma. Dia masih berusaha menghubungiku." Alis Rianti terangkat. "Ini dia yang bisa menjadi bibit keretakan rumah tangga. Kamu memberi kesempatan padahal kamu tahu itu petaka. Masih belum jera kamu." "Ma, aku tidak merespon apa-apa pada Daniar." "Kamu harus menutup semua aksesnya untuk menghubungi kamu." Putus Rianti jengkel. Apa tak cukup si barongsai itu membuat ulah? Jangan sampai Rianti melabraknya lagi. "Ya, Ma." "Kapan kamu akan menemui Dita?" Dennis ingin secepatnya, tapi tidak hari ini. Dita baru keluar dari rumah sakit dan pasti butuh istirahat. Jadi dia akan menemui istrinya besok. Namun, Rianti terlalu jenuh kalau harus menunggu putranya beraksi sendiri. Maka dari itu, pada malam harinya dia meminta izin pada sang suami untuk keluar dengan alasan mau bertemu teman lama. Padahal dirinya pergi ke rumah Dita. Sudah dekat dengan rumah yang dia tuju,
Mobilnya bersalipan dengan mobil yang tak asing. Mobil besannya yang tampaknya mau pergi entah kemana. Rianti pun sampai di depan gerbang rumah Dita. Satpam rumah tersebut yang mengenali Rianti sebagai mertua putri majikannya segera membuka gerbang. Mobil Rianti yang disopiri driver pun masuk. Rianti lekas keluar dari mobilnya. "Dita ada, Pak?" tanya Rianti kepada satpam tersebut. "Ada, Bu. Non Dita ndak kemana-mana dari pagi," jawab si satpam dengan sopan. Rianti berterima kasih dan mengangguk. Dia menyuruh sopirnya menunggu di sana, lantas bergerak menuju rumah yang pintunya tertutup. Setelah menekan bel, dia menunggu sebentar sampai pintunya dibuka. Dita sendirilah yang membuka pintu. Betapa terkejutnya dia melihat bahwa mertuanya lah yang datang. Semenjak dia pulang ke rumah itu, dia sama sekali belum bertemu dengan Rianti lagi. "Mama," Rianti tersenyum, cukup sedih melihat sang menantu yang tampak menahan diri. "Mama kangen," kata Rianti sambil membuka lengannya. Dita langsung memeluk sang mertua. Sudah seperti mamanya sendiri, Rianti menyayanginya. Dia sangat tahu betapa Rianti berada di garis terdepan untuk membelanya, untuk mempertahankannya. Namun, kenyataan tak seperti yang mereka inginkan. "Aku juga kangen Mama," ucap Dita. Parau suaranya membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang diucapkan. "Masuk yuk, Mah." Rianti masuk ke rumah itu beriringan dengan menantunya. Setelah dia duduk, Dita lekas membuatkan minuman untuknya. "Tadi Mama lihat mobil papa kamu keluar. Mau kemana, Dit?" tanya Rianti basa-basi memulai percakapan. Dita meletakkan minuman yang dibawanya di atas meja, lantas mendudukkan diri di sebelah Rianti yang menempati kursi panjang. "Biasalah, Ma, ada kerjaan di luar." "Mama ikut?" Dita mengangguk. Ya, Iren memang jadi ikut dan tidak akan pernah meninggalkan suaminya bepergian seorang diri. Kadang Dita merasa hubungan ibu dan ayahnya itu semakin menghangat dari tahun ke tahun. "Mama memang mau kesini atau habis dari tempat lain?" "Memang mau kesini. Mama mau bicara berdua dengan kamu." "Tentang apa, Ma?" Rianti mengambil tangan sang menantu dan menggenggamnya. "Mama belum sempat bicara empat mata dengan kamu sebelumnya. Mama ingin meminta maaf atas apa yang Dennis lakukan kepada kamu. Dia sudah sangat keterlaluan." Dita hanya memberikan senyum tipisnya. "Aku sudah baik-baik aja kok, Ma. Mama gak perlu khawatir." Yang Rianti lihat adalah Dita sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Namun dia menghargai usaha sang menantu yang ingin menenangkannya. "Mama ini hanya seorang ibu, Dita. Seorang ibu, seorang istri, dan seorang perempuan." Rianti mengusap tangan Dita dengan lembut. Dia paham meski Dita tak bicara, jauh lebih mengerti daripada yang gadis itu pikirkan. Kemudian, pandangannya terarah pada perut sang menantu. Di sana calon cucunya sedang tumbuh, penerus garis darah keluarganya. Aku hanya kecewa, Ma. Kalau saja mau jujur dari awal bahwa dia ingin balikan dengan Daniar, aku pasti akan berusaha mengerti. Tapi justru memilih membohongiku. Maka jangan tanya mengapa sampai saat ini Rianti terkadang masih sinis kepada Dennis, putranya sendiri. Apa yang dilakukan Dennis kepada Dita jauh lebih keterlaluan dibanding kemarahannya kepada Dennis. Mama bukannya mau membela suami kamu karena dia putra Mama. Dan Mama bukannya mau bersikap jahat dan tidak mengerti keadaan kamu. Rianti meletakkan tangannya di perut menantunya, membuat Dita sedikit terkejut. Tapi Mama sungguh-sungguh melihat Dennis sudah menyesal. Dia kacau dan frustrasi, terlebih setelah tahu kehamilan kamu. Dita mengambil tangan mertuanya dan memegangnya.
Dia tahu Dennis sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun, bentuk tanggung jawab seperti memperbaiki rumah tangga mereka bukanlah yang diinginkannya saat ini. Aku tahu A adalah laki-laki yang baik, Ma. Aku tahu A sudah berusaha untukku dan calon anak kami. Akulah yang belum siap, Ma. Aku yang belum sembuh. Dita tak tahu kapan dirinya akan sembuh. Penghiburan seperti apa yang diinginkannya agar dia sembuh. Dan kesembuhan seperti apa yang dia perlukan saat ini. Semuanya masih abu-abu. Yang jelas saat ini dia hanya akan berusaha agar baik-baik saja. Tidak apa-apa. Rianti menenangkan karena melihat Dita mulai emosional. Kamu bebas untuk berpikir dan menentukan. Tapi ingat Dita, jangan memutuskan saat kamu sedang marah. Pikirkan dengan tenang dan putuskan apa yang membuat hatimu lega. Dita mengangguk. Diminum, Mah. Rianti meminum minuman yang disiapkan Dita tadi. Sepertinya cukup sampai di sini dia membicarakan hal ini dengan menantunya. Kondisi emosional Dita belum stabil. Oleh karena itu, dia mengganti topik obrolannya. Papa dan mama kamu berapa hari nggak di rumah? Entah. Dita mengendikan bahunya pertanda dia juga tak tahu. Kalau kesepian dan butuh teman, kamu bisa telepon mama. Mama bisa kok jadi anak muda lagi. Dita tertawa kecil mendengar perkataan Rianti. Obrolan mereka terus berlanjut sampai tidak terasa Rianti sudah melalui 90 menit di sana. Saat melihat jam, dia langsung mengeluh. Sudah malam, Dit. Tepat setelah perkataan itu, ponselnya berdering. Dia langsung menunjukkannya pada Dita. Papa sudah telepon. Pasti takut mama digoda laki-laki lain. Mana ada. Rianti mematikan telepon tanpa mengangkat panggilan dari sang suami dan menyimpan benda itu di tas. Ya sudah, mama pulang ya. Dita mengantar Rianti sampai di mobil perempuan itu. Rianti pun memeluk menantunya sekilas, melepas pelukan dan memegang kedua tangan Dita. Dia menatap Dita lembut, menelusuri jauh ke kedalaman hati Dita yang sehalus sutra. Mama masih ingin jadi mertua kamu. Mama masih ingin sebebas-bebasnya membantu mengurus cucu mama. Mama sangat berharap ini jadi pertimbangan untuk kamu, Dita. Mama sangat menyayangi kamu. Dita terdiam sejenak, kemudian mengangkat kedua sudut bibirnya dengan getir. Hati-hati di jalan, Mah. Dan dia memilih untuk tidak memberikan satu jawaban pun kepada Rianti atas harapan yang mungkin tak bisa dia iakan.